Nah, saya ingin tunjukkan beberapa bagian firman Tuhan yang menunjukkan bagaimana Yesus, ini tidak basa-basi. Ketika dia membasuh murid-muridnya itu dia tidak basa-basi. Ya, aku coba membasuh kakimu lalu difoto, ya, lalu dipasang di story itu supaya dia ada gambarnya. Itu tidak, ini bukan basa-basi, saudaraku. Itu betul-betul, bahkan pembasuhan kaki itu hanya contoh ringan sebetulnya. Realitanya itu jauh lebih jauh lebih rendah sebetulnya. Apa yang Yesus lakukan dalam kehidupan kita jauh melebihi dari katakanlah pembasuhan kaki itu. Dalam Yesaya 53. Yesaya 53. Nah, Yesaya 53 ini merupakan kelanjutan dari Yesaya 52 ayat yang ke-13. Judul perikopnya adalah hamba Tuhan yang menderita. Dan hamba Tuhan yang menderita, nubuatan Yesaya ini menggambarkan akan pelayanan Tuhan Yesus. Judulnya saja hamba Tuhan yang menderita. Nah, itulah yang merupakan gambaran daripada Tuhan Yesus. Kenapa dia menderita? Untuk melayani saudara dan saya. Kenapa dia harus disalibkan? Untuk menebus dosa saudara dan saya. Kenapa dia harus mati? Ya, karena menggantikan akan semua dosa yang saya dan saudara semua sudah lakukan. Dia harus menanggung dosa dan menanggung akibat dosa manusia. Yesaya 53 ayat yang pertama. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Ini menggambarkan akan pelayanan Tuhan Yesus. Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ini gambaran mengenai Tuhan Yesus dan mengenai pelayanan Tuhan Yesus. Dikatakan ia dihina. Ia dihina. Kalau saudara bisa membayangkan saat-saat di mana Yesus itu akan disalibkan, dia dihina, dia ditendang, dia diludahi, dia dicambuk, dia dipermalukan, dia diberi mahkota duri, dia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ya, jadi Yesus itu biasa menderita kesakitan. Kenapa? Dia disakiti supaya kita disembuhkan. Amen. Ya, dia menderita kesengsaraan supaya kita penuh dengan sukacita. Ya, jadi ia sangat dihina. Ya, ia sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Jadi ketika dia mengalami penderitaan, dia mengalami kesengsaraan, itu bukan kesalahannya dia sendiri, itu bukan, saudaraku. Ini Yesus ini sembrono. Yesus ini menderita, sengsara, dihina, dihindari orang, dipermalukan. Itu bukan begini, bukan karena kesalahan dia sendiri. Dia tidak punya kesalahan apa-apa. Dia tidak melakukan dosa. Dia melakukan itu semuanya adalah untuk menggantikan saudara dan saya. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Penyakit saudara dan saya ditanggungnya. Nah, itulah gambaran kenapa dia membasuh kaki murid-muridnya. Dia kotor supaya kaki murid-muridnya, bagian yang terkotor dari tubuh murid-murid itu menjadi bersih. Dan kekotoran itu pindah ke dia. Tangannya kotor, belepotan semuanya. Mungkin airnya menyiprat ke mukanya. Tangan Yesus kotor, muka Yesus kotor. Supaya apa? Kaki murid-muridnya itu bersih. Betul, supaya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita
ditimpakan kepadanya. Jadi supaya kita selamat, itu harus ada ganjarannya. Siapa yang mau nanggung keselamatan kita? Kita ini orang berdosa, kita ini orang goblok, orang bodoh, orang yang harusnya kita menerima semua kesengsaraan. Nah, siapa yang mau menanggung itu semuanya? Siapa yang mau menggantikannya? Yang menggantikannya adalah Yesus. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi urusan pembasuhan kaki, saudaraku, itu lambang yang dialami Yesus melebihi dari pembasuhan kaki. Dia ditikam, dia dihina, dia dipermalukan, dia mengalami dicambuk dan sebagainya, dia mengalami kesengsaraan, dia mengalami penderitaan, dia mengalami segala sesuatunya. Itu sebetulnya jauh lebih buruk. Realitanya jauh lebih buruk dari katakanlah dia membasuh kaki murid-muridnya. Besok paginya dia ditikam, dia dicambuk, dia dihina, dia diludahi, dia dicemooh, dia dipermalukan luar biasa. Nah, murid-muridnya syok sebetulnya ketika melihat itu semuanya, dan mereka tidak tahan. Mereka tidak tahan bagaimana orang yang dielu-elukan, hosana, 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 hari ini dipermalukan. Dan mereka juga tidak mengerti mengapa Yesus mengalami seperti itu. Mereka kenal Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Mereka pikir dia adalah raja yang akan membebaskan mereka semua dari penjajahan Romawi. Mereka pikir Yesus akan menjadi super body, menjadi manusia super, menjadi pahlawan dengan semua kekuatannya. Hari itu Yesus tidak berdaya. Hari itu Yesus tidak berdaya. Tidak ada mujizat. Tidak ada angin ribut yang diteduhkan. Tidak ada orang bisu yang disembuhkan, yang menjadi berbicara. Tidak ada orang tuli yang mendengar. Tidak ada orang mati yang dihidupkan. Murid-murid yang mungkin berharap seandainya Yesus lalu bisa mengeluarkan api dari mulutnya, itu lebih baik. Itu mungkin lebih baik. Ya, mereka akan hore, jagoanku menang. Nah, ini betul-betul sejak pagi Yesus tidak berdaya. Ditikam, dihajar, menderita, kesengsaraan, dihina, diludahi, dicambuk, dipermalukan, ditinggalkan. Mengapa Yesus harus mengalami itu semuanya? Sebetulnya dia menggantikan kita. Hal yang paling buruk dia mau lakukan dan dia mau tanggung. Supaya apa? Supaya saudara dan saya tidak perlu mengalami apa yang Yesus sudah alami dan yang Yesus sudah tanggung untuk saudara. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan, ganjaran yang mendatangkan kesembuhan, ganjaran yang mendatangkan kelepasan, ganjaran yang mendatangkan kemerdekaan, ganjaran yang mendatangkan kemuliaan bagi kita. Sudah ada yang menanggungnya, yaitu Yesus. Dia membasuh kaki, dan bukan hanya dia membasuh kaki, tapi bahkan dia mati di kayu salib. Ya, dia mati menanggung dosa saudara dan saya, dan puji Tuhan, hari Minggunya dia bangkit, dia menang atas maut. Itu merupakan kabar luar biasa. Dia menanggung segala sesuatunya, bahkan maut pun akhirnya dikalahkan, sehingga saya dan saudara boleh menikmati pembasuhan daripada Yesus dari semua hal yang kotor dalam kehidupan kita. Dosa yang tersembunyi, keterikatan yang tertutup rapat-rapat, kelemahan yang kita abaikan, kemiskinan yang mungkin menderakan kehidupan kita, sakit penyakit yang menyengsarakan akan kehidupan kita. Saya percaya itu semuanya sudah dibasuh. Mungkin Petrus tidak paham, tapi saudara paham. Dan ketika Petrus paham, Tuhan, aku ingin dibasuh semuanya. Dia katakan, aku ingin dibasuh semuanya. Dan saya berdoa malam hari ini, bukalah hatimu.
Ya, supaya Yesus membasuh akan hidupmu, sehingga semua bahkan hal-hal yang tersembunyi, Pak, saya punya dosa yang saya bahkan saya mungkin tidak mungkin bisa tulis di dalam WA dan minta Bapak mendoakan saya sembunyikan, tidak apa-apa. Kalau itu saudara sembunyikan, saudara hanya cukup mengakuinya di hadapan Tuhan. Tidak harus saudara mengakuinya di hadapan saya. Ya, karena mungkin, Pak, ini terlalu kotor, terlalu hina, terlalu menyedihkan, orang bahkan tidak ingin mendengarkannya. Ya, saudara harus hadapkan kepada Tuhan. Supaya apa? Saudara mendapatkan bagian dari pelayanan Kristus. Saudara mendapatkan kelepasan, saudara mendapatkan kemerdekaan, saudara mendapatkan kesembuhan, saudara mendapatkan mujizat, saudara mendapatkan terobosan, saudara mendapatkan pelayanan, saudara mendapatkan kemuliaan daripada Yesus. Saudaraku, satu ayat lagi sebelum kita selesai. Ada di dalam Yesaya 57 ayat yang ke-15. Yesaya 57 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selama-lamanya dan yang maha kudus namanya. Tuhan mengatakan, aku yang maha mulia tadi, aku yang maha tinggi, maha mulia dan maha kudus. Itulah Tuhan. Dan Tuhan katakan, aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang-orang yang remuk dan rendah hati. Saudara yang remuk, puji Tuhan. Karena Tuhan tidak hanya bersemayam di tempat yang tinggi dan kudus dan mulia. Memang dia maha tinggi, maha mulia, maha kudus, dan dia bersemayam di tempat tinggi dan mulia dan kudus, tetapi dia juga mau untuk bersama-sama dengan orang yang remuk dan rendah hati. Amen. Untuk menghidupkan semangat, ya. Amen. Untuk menghidupkan semangat Amen. orang-orang yang rendah hati. Amen. Untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk, ya. Itulah Tuhan kita, saudaraku. Itulah Tuhan yang saat ini saya dan saudara sembah. Jadi dia maha mulia, maha kudus, maha tinggi. Tapi dia juga bersama-sama dengan orang yang remuk dan orang yang rendah hati. Karena itulah, bukalah hidupmu, bukalah hatimu, dan biarkan dia membasuh kehidupan kita. Bahkan dimulai dari bagian yang terkotor dan tersembunyi dari kehidupan kita. Amin.